Oke, selamat datang kembali rekan Strategi Channel. Kebetulan bersama saya, di depan saya sudah hadir senior saya, kawan lama saya, mentor saya, Bang Bob Randilawe, ya kan? Selamat, apa kabar Bang? Baik ya. Selamat datang di podcast kita Bang, ya kan? Kira-kira kita ngobrolnya santai aja lah ya Bang ya? Ya santai aja. Ya. Nah terus kalau santai, serius tapi santai. Nah kalau serius tapi santai, temanya apa Bang kira-kira Bang? Ya kita kan ini kan sekarang nih lagi ramai orang membahas soal pilpres. Fenomena capres ini kan membuat hampir semua media memberi atensi ya. Ya, politik mulai bergairah lagi. Jadi menarik nih. Menarik tuh. Cuma kita ngobrolin pilpres, jangan sampai lepas dari pakem ideologi kita. Pancasila gitu loh. Jadi gimana supaya pemilu atau pilpres yang tetap berbasis nilai-nilai Pancasila. Itu mungkin ya, bagi saya ya itu penting untuk diingat oleh segenap bangsa Indonesia gitu. Kira-kira gitu kalau gimana? Artinya nih ya kalau bicara pilpres bisa dipastikan pilpres 2024 ya kan Bang? Bisa dipastikan akan berjalan dengan target minimal 2 kandidat capres. Ya kan? Artinya 2, 3 atau 4 lah ya. Ya kan? Artinya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Kira-kira kalau itu tadi kan orang ya. Kira-kira standar apa sih yang tadi bahasanya capres yang berpancasila itu? Kan? Ini memang penting nih. Kan semua udah diatur oleh undang-undang ya. Ada undang-undang pemilu, ada undang-undang parpol, ada undang-undang mengenai tata cara pemilihan, semua udah diatur nih. Jadi sebenarnya nilai-nilai itu, kriteria itu sebenarnya udah teradop ya, udah terserap di dalam undang-undang atau peraturan gitu. Tapi memang seringkali undang-undang itu dikelabui, dimainkan gitu sehingga terjadi reduksi nilai. Gitu. Ya, jadi sebenarnya undang-undang itu kan produk buah pikir dari para pemimpin bangsa kan, para wakil rakyat. Dengan catatan wakil rakyat yang sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Emang ada, tanyaannya kan, emang ada wakil rakyat nggak sungguh-sungguh? Ya, mari bertanya pada rumput yang bergoyang gitu kan. Nah, itu satu. Itu kondisi ideal ya. Tapi ada kondisi yang tidak ideal. Apa kondisi yang nggak ideal itu? Kondisi yang nggak ideal itu ketika parlemennya misalnya korup. Ya, parpolnya tidak sepenuhnya menjiwai kepentingan rakyat. Kalau ada anggotaku yang korupsi maka partainya bubar kan ada gitu. Itu kan ancaman kayaknya sih susah terlaksana ya. Biasanya partai bubar tuh karena gak ada yang milih gitu ya. Tapi belum pernah tuh ada partai bubar karena korupsi berjamaah gak ada kan. Nah, yang ada karena gak ada yang milih. Nah itulah. Tapi kan masyarakat kan kita asumsikan masih punya nurani. Masih punya sikap yang menginginkan kehidupan politik dan partai politik yang baik ya. Yang berpancasila gitu, ya kan. Nah, masyarakatlah yang kemudian menjadi hakim penentu daripada hidup matinya partai politik. Termasuk sekarang partai politik kan juga yang menentukan capres. Bukan kita mah hanya bisa meramaikan gitu. Ya jujur saja ya begitulah kondisi undang-undang kita. Karena itu yang harus kita awasi siapa? Capresnya kah atau parpolnya? Menurut saya dua-duanya gitu ya. Baik capresnya maupun parpol ya. Iya dong. Karena kan tidak ada capres tanpa dukungan parpol. Calon independen kan belum bisa kita akomodir ya.
belum bisa, belum pernah terjadi gitu. Walaupun ada, walaupun diperbolehkan. Diperbolehkan, tapi kan faktanya tetap terkunci oleh peraturan 20% syarat dukungan partai politik atau kursi di DPR gitu. Yang menarik di dalam ya lagi trending lah. Masalah ada rencana gugatan ke MK masalah umur capres. Kira-kira, ini kan apa juga mewakilkan generasi muda. Setuju nggak sih? Saya kalau di undang-undang capres itu cawapres harus di atas 40 tahun, ya kan? Itu undang-undang kan? Undang-undang ya kan? Iya, kalau saat tadi saya katakan bahwa undang-undang itu adalah penjelmaan daripada nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai yang ada dalam pembukaan UUD 45. Oke? Karena UUD-nya kan sudah dirubah nih, sudah diamandemen. Ya. Kalau undang-undangnya sudah mengatakan 40, ya ngapain lagi berpikir di bawah 40 gitu loh. Ya, saya sih nganggap yang kayak gitu ya itu semacam aja gimmick ya. Iya. Gimmick politik. Gimmick politik lah, yeah. Tapi ya nggak bakal terjadi. Yeah. Artinya nggak usah ngabisin waktu untuk kita mikirin yang di bawah 40 tahun gitu. Itu hanya gimmick. Dan itu juga apa dampaknya bagi perbaikan kualitas kehidupan rakyat. Apa dampaknya terhadap kesejahteraan umum. Ada nggak pengaruhnya misalnya terhadap kalau presidennya di bawah 40 tahun, stunting akan hilang. Ya kan? Korupsi akan hilang. Apa? Kan tidak ada. Apa? Bahwa kemudian ada semacam tumbuhnya harapan bahwa kaum muda ya, Gen Z ya, di bawah 40 itu Gen Z ya, juga mampu memimpin Indonesia, ya oke lah. Silakan saja sebenarnya. Nggak ada masalah. Tapi jangan korbankan kepentingan yang lebih besar. Ya. Ini bangsa ini kan dibangun dengan darah dan pengorbanan nyawa ya. Jadi ini menarik juga nih, tadi kan kita sempat bahas bahwa bagaimana pemilu 2024 yang pemilu 2024 yang harus berasaskan Pancasila. Dan cuman kan juga ada hal menarik khususnya perekonomian kita. Kalau macam banyak orang ngomong, wah Indonesia itu udah kapitalis, ya kan? Udah tidak lagi berpancasila, ya kan? Ekonominya sudah ekonomi pasar bebas, ya kan? Nah, kira-kira misalnya kalau capres yang memiliki pandangan Pancasila, bisa nggak sih berubah itu, Bang? Iya. Karena ini pertanyaan berat, saya boleh minum ya? Boleh, silakan. Ini berat banget nih, karena ini saya temenin, menyangkut ideologi nih. Oke. Jadi poinnya tadi adalah tentang hubungan antara ya, artinya bagaimana seorang capres bisa merubah pola pandang, ya kan, baik ekonomi, politik, kebangsaan. Misalkan tadi kan ya kita ngomong kan ekonomi Indonesia liberal, ekonomi Indonesia sangat kapitalis. Ketika capres yang memiliki ideologi Pancasila, berpaham Pancasila, bisa nggak sih berubah dengan hegemoni dunia yang saat ini ada gitu? Ya, memang kita nggak bisa terhindar dari globalisasi. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa abaikan apa yang disebut keharusan sejarah. Bahwa dunia ini sudah terkoneksi satu sama lain. Nggak ada tuh bangsa yang bisa hidup sendiri. Semua bangsa membutuhkan bangsa lain gitu. Kerjasama tuh wajib. Tapi kan kita yang merdeka karena prinsip-prinsip kedaulatan, persatuan, ya. Kemudian kita menjunjung tinggi perdamaian dan kemerdekaan. Ya. Itu kan kita juga tidak menghendaki ada dikte dari negara lain. Kita misalnya memilih jalan hari ini kita katanya neolib ya. Apa sih neolib? Itu kan privatisasi di hampir semua sektor keuangan ya. Termasuk BUMN. BUMN ini kan seharusnya fungsinya kan untuk melayani kepentingan umum gitu, publik gitu. Tapi sekarang kan lebih sebagai profit center.
ini saya nggak tahu nih apakah memang, maaf ya, menterinya yang tidak paham ya, pada prinsip-prinsip pendirian negara, atau ditugaskan memang mencari duit, atau ada penugasan dari siapa, ya. dari bosnya, yaitu presiden. Kita kan nggak bisa. Nah, kita harus tetap watch ya, memantau itu ya, Mas Anton. Jadi saya kira saya juga jarang tuh dengar misalnya Menteri BUMN mengacu ya, berpidato atau membuat kebijakan yang mengacu pada misalnya pasal 33 UUD 45 gitu kan, atau misalnya bagaimana mewujudkan kesejahteraan umum, ya kan, memajukan hak-hak masyarakat, ya, hak-hak rakyat di dalam kinerja BUMN, walaupun dia nggak berhubungan langsung ya, tapi kan dia menjadi azas, menjadi dasar bernegara, ya kan. Nah, tujuannya pun kan ada di situ. Jarang tuh saya dengar Pak Menterinya ngomong soal itu ya. Tapi lebih bagaimana kemudian profit aja gitu kan. Udah kayak sales aja gitu kan. Nah, sorry. Saya orangnya lugas loh. Saya orangnya ini menarik juga tadi Bang. Tadi Abang bicara tentang neolib, artinya kita bicara tentang peta geopolitik internasional ya. Iya. Artinya bagaimana sih cara pandang capres yang benar menurut Pancasila melihat situasi geopolitik Indonesia internasional saat ini kan? Iya. Kan mau kan, Ukraina, Eropa gejolak, Timur Tengah, Israel, Palestina gejolak, di Selat Korea, Cina, ya kan, Taiwan gejolak, terakhir ya Laut Natuna Utara, ya kan, Cina Selatan gejolak. Bagaimana sih cara pandangnya sampai misalnya terakhir ada pemaksaan internasional untuk kita mencabut larangan ekspor nikel kan gitu kan? Artinya ya tadi kita di era globalisasi tidak bisa menolak. Kira-kira kalau kriteria presiden itu tentang presiden yang mana sih yang harus punya pandangan geopolitik itu? Penting nggak sih geopolitik buat presiden? Oh, itu bukan lagi penting, wajib ya. Karena kan salah satu prinsip berdirinya negara kan pengakuan internasional. Ya kan. Nah, pengakuan internasional ini kan harus juga dipahami dalam pemahaman geopolitik yang paripurna dari seorang pemimpin. Tanpa itu dia jadi ya kepala suku nanti kan gitu kan. Nah, penting banget wawasan geopolitik itu. Cuma bagaimana kemudian kita bisa membangun kesetaraan. Ya, kesetaraan, kemudian juga mampu mengelola potensi-potensi dari hubungan-hubungan itu. Karena kalau hanya berhubungan saja tapi tidak bisa dioptimalkan untuk kepentingan nasional, untuk apa? Ya kan, ya gaul sih boleh-boleh aja ya. Ya, tapi juga gaulnya itu punya manfaat lah buat bangsa kita. Tapi jangan gaul itu kemudian untuk pencitraan lah ya. Ini pergaulan internasional ya. Sebagai satu tugas ya. Gitu. Artinya kan ya mau nggak mau kan kita kan bermimpi memiliki presiden yang ditakuti Eropa, presiden yang ditakutin Amerika gitu kan. Kita pernah punya eranya Soekarno gitu kan. Ya. Artinya bisa nggak sih itu terwujud lagi? Ya ditakuti sih jangan juga ya. Ntar kayak kita kayak diktator gitu ya. Disegani lah ya. Disegani dan dihormati. Nah, itu yang mestinya menjadi orientasi. Disegani. Bagaimana supaya disegani dan dihormati? Salah satunya kan dia cinta pada rakyatnya. Artinya dia betul-betul bisa teruji ya, membangun bangsanya. Jadi selama dia memimpin rasa. Maka respect itu kan tumbuh. Jadi bukan respect karena pencitraan. Ya, kata-kata yang tata kata bukan, tapi karena kerja. Ya. Dan ya jujur sih kalau saya ya apa yang dicapai
Presiden Jokowi sekarang ini menurut saya ya secara subjektif saya mau katakan dari 10 janji insya Allah 5-6 udah terpenuhi gitu loh. Ya, yang lainnya sih ya saya masih ada yang belum terpenuhi, masih banyak. Ya, artinya misalnya soal bagaimana mengelola utang luar negeri, ya kan? Bagaimana pemberantasan korupsi, zero korupsi sih kayaknya itu mimpi ya, itu mimpi. Tapi bagaimana dia diberantas? Di tengah sekarang menurunnya citra KPK. Ini tingkat kepercayaan mulai turun nih terhadap KPK hari ini. Kenapa? Apa karena perubahan undang-undang pemberantasan korupsinya, ya kan? Atau memang kinerja KPK-nya yang menurun gitu. Nah ini harus jadi perhatian kita bersama. Karena makin banyak uang negara diselamatkan dari korupsi, makin banyak modal untuk membangun kan. Membangun kan untuk kepentingan banyak orang. Pembangunan infrastruktur segala macam nggak bukan masalah sebetulnya kalau kita ada duit ya kan gitu. Iya. Nah jangan pembangunan infrastruktur dipaksain, korupsi juga didiemin. Gitu. Itu harus seiring lah ya. Harus sinergis. Artinya uang untuk membangun infrastruktur itu adalah benar-benar tidak mengambil porsi untuk kesejahteraan rakyat, porsi untuk pendidikan, porsi untuk subsidi. Subsidi menurut saya kita perlu ya. Kita tidak bisa zero subsidi gitu ya. Saya termasuk yang pro subsidi untuk sektor-sektor misalnya, fasilitas publik yang terkait itu ya, pendidikan, kesehatan itu wajib. Sekarang sih lumayan lah ya, pelayanan kesehatan nih kita punya BPJS sekarang ya. Ya ada BPJS yang artinya rakyat kecil yang miskin pun ya bisa menikmati. Menikmati. Saya termasuk yang menikmati BPJS itu. Saya terima kasih sama pemerintah yang sudah mewujudkan itu. Dan ini bukti betapa kita tidak kapitalis banget gitu. BPJS itu sosialis. Masih ada sosialisnya masih ada gitu loh. Jadi kita nggak bisa tuding pemerintahan sekarang ini kapitalis. Enggak. Ya, kapitalisnya sebelah sana. Di sektor ininya dia sosialis gitu. Oke. Nah ini ada juga yang menarik Bang. Dalam CV Abang juga banyak mempelajari tentang lingkungan hidup. Iya kan. Kira-kira kita harus punya presiden yang seperti apa sih? Yang punya wawasan ekologi, green gitu kan, ekologi kan gitu kan. Terima kasih saya udah diingetin. Saya memang selama kurang lebih 10 tahun berkecimpung ya di dunia lingkungan ya. Saya 10 tahun kan. Saya kebetulan punya salah satu aktivitas yaitu ngurus-ngurus soal amdal-amdal itulah ya. Jadi gini, lingkungan itu kan harus berkelanjutan. Karena itu semua pembangunan pun didasarkan pada prinsip-prinsip berkelanjutan. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan itu adalah pembangunan yang tetap menjaga kelestarian alam. Ya, fungsi-fungsi ekologis itu nggak rusak. Walaupun ekonomi tumbuh, gedung bertambah, jembatan nambah, ya kan? Tapi fungsi-fungsi lingkungan, ekosistem lingkungan itu tambah baik malah. Nah itulah yang disebut berkelanjutan. Artinya jumlah makhluk hidup yang punah itu bisa dicegah. Kan banyak negara yang dalam pertumbuhannya burungnya banyak yang hilang, kupu-kupu banyak yang hilang, ya kan? Bahkan bahasa banyak yang hilang. Ya, kayak di kita kan bahasa banyak yang hilang. Walaupun dia nggak terkait langsung. Jadi seorang presiden menurut saya wajib memiliki pemahaman ekologis. Karena lingkungan hidup layak itu adalah hak setiap warga negara memperoleh lingkungan hidup yang layak. Ya. Itu pasal 28 itu. Ayat H UUD 45. Jadi seorang presiden kalau dia nggak
menata lingkungan, ya, tidak memperhatikan aspek-aspek tadi ekologi, ya, itu dia melanggar Undang-Undang Dasar. Oh, iya. artinya dia tidak ini langgar Undang-Undang Dasar. Langgar Undang-Undang Dasar. Memang ada yang disebut dalam lingkungan itu istilahnya itu untuk kepentingan strategis negara. Oke. Ya, misalnya gunung kayak kasus apa tuh gunung apa Kendeng di Jawa Tengah ya. Wah, ada capres dari sana. Itu kan sempat jadi polemik tuh. Ya kan? Itu ada suku apa komunitas yang memprotes pembangunan itu. Tapi setelah ada komunikasi, ya itu kan bisa teratasi. Yang penting komunikasi itu dijelaskan dan pemerintah daerahnya jujur tulus, dia nggak korup, itu semata memang karena dijalankan menurut aturan, maka memang sepintas dia terlihat nabrak itu lingkungan itu. Ada gunung yang di apa ya kan? Sekian banyak pohon ditebang untuk bangun infrastruktur di situ. Tapi di situ ini di undang-undang kita memang ada ya. Di Undang-Undang Lingkungan Nomor 32 tahun 2009 itu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Jadi saya kira memang kontroversi yang terjadi yang terkait dengan pembangunan yang menabrak ya, itu harus jadi perhatian. Jangan semata membangun tapi mengabaikan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, bicara pembangunan lingkungan kan ada juga nih kejadian yang sempat heboh kemarin kan, masalah food estate, ya kan? Ya. Ternyata food estate-nya nggak berhasil, tapi alamnya sudah dirusak. Kayak gitu itu termasuk yang rusak lingkungan nggak sih? Ya jelas merusak dong. Gimana sih? Itu gini Mas Anton, itu seharusnya ketika itu direncanakan, itu kan harus memperhatikan banyak aspek ya. Oke. Ya kan? Ya salah satunya ya aspek itu tadi, keberlanjutan itu. Satu pohon ditebang kan itu kan satu pohon itu kan sekarang kan udah nggak kayak zaman dulu. Walaupun alasannya nebang pohon untuk nanam lagi, nanam buat manusia gitu kan. Manusia. Ya. Tapi kan pohon itu tumbuh udah puluhan tahun. Ratusan bahkan. Ya. Terus ditebang tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Ya kan itu menangis tuh. Pohon-pohon tanah yang ada di situ gitu ya. Ini yang disebut merusak ekosistem. Apapun alasannya ya. Oke lah, dia cita-citanya kan baik itu, food estate ya, menjamin ketersediaan pangan. Ya. Tapi kan juga ketersediaan pangan itu juga tidak boleh nabrak lingkungan dong. Dia tetap harus diperhatikan. Makanya AMDAL itu jangan dihapus semua. Dulu kan Kerawang lumbung padi, salah satu lumbung padi nasional. Sekarang Kerawang perumahan semua. Harusnya kan itu yang diberesin daripada pakai lahan baru. Nah, gitu kan. Ini saya nggak tahu nih. Apa sih sebenarnya tujuannya? Kenapa food estate-nya ditaruh di Kalimantan Tengah kalau nggak salah ya? Kenapa di sana? Itu setiap agenda seperti itu, program seperti itu kan pasti ada motifnya, ya kan? Ada penjelasannya, ada konsiderasi mengapa dia di situ, ya kan? Ini yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Bener deh, saya sedih kalau melihat ada, apalagi di situ nyebut salah satu tokoh ya, bahkan capres ya. Kita sama-sama tahu lah ya. Terkait di situ. Walaupun kita kasih pertama lah ya. Wah, itu kok bisa gitu loh. Saya tuh nggak habis pikir kok lupa atau gimana itu. Saya mau balik bertanya gitu. Mungkin lewat kesempatan atau nggak ada AMDAL-nya. Ya itulah karena memang
inilah ini saya nggak tahu kenapa di undang-undang Omnibus Law itu memang AMDAL itu kan jadi dipangkas. Ya ada yang banyak orang bilang, banyak ada kalangan mengatakan AMDAL menghambat pertumbuhan, ya, mempersulit percepatan pembangunan, ya. Proses bisnis, ya implikasinya percepatan pembangunan jadi terhambat. Apa betul begitu? Orang kalau niatnya mau bangun yang benar, kenapa takut berhadapan dengan regulasi lingkungan? Kan itu untuk kepentingan si pengusaha dan masyarakat juga gitu. Kenapa mesti dihindari? Saya juga nggak ngerti tuh. Kenapa kita harus mengorbankan itunya, AMDAL-nya gitu. Kalau itu ada, kan dia bisa istilahnya ada early warning system. Ada kontrol di awal supaya tidak punya implikasi buruk. Kan salah satu tujuan AMDAL itu untuk mencegah implikasi negatif di kemudian hari. Nah, kalau itunya nggak ada ya sudah, ya seperti yang food estate yang terbengkalai itu. Nah, ini menarik nih Bang, artinya kita dari awal kita bicara tentang bagaimana Capres 2024, khususnya Capres mana yang memiliki pandangan yang berpancasila. Artinya kalau walaupun tadi saya sampaikan di awal bahwa bisa 2, bisa 3, bisa 4, tapi kan sekarang kan yang terkemuka kan baru 3 calon Capres, ya kan. Kira-kira tapi cawapresnya belum ada nih, cawapres. Kira-kira apakah harus satu paket Capres dengan cawapres, atau harus 2 unsur, atau memang cawapres dan cawapres ya harus saling melengkapi? Ya, saya gini ya, Bung Anton ya. Pilpres itu kan harus tidak boleh, selain tidak boleh kehilangan semangat Pancasila, dia juga kan mengemban amanat reformasi. Setuju dong? 98 ya. Siap. Kita sama-sama dulu kan numbangin tuh yang otoriter. Sehingga pelajaran masa lalu itu kan kemudian kita pakai untuk membangun demokrasi hari ini. Kan gitu. Jadi kita mereferensi keburukan yang jangan diulang di kemudian. Oke. Salah satunya adalah mencegah presiden yang otoriter. Mencegah presiden yang korup, mencegah presiden yang nggak komit sama kedaulatan rakyat, dan banyak lagi. Oke? Nah, kalau sekarang presidennya kemudian kebingungan nyari cawapres, saya kira itu memang perkembangan lah ya kan. Dulu kan cawapres kan pelengkap saja. Hari ini kan dia jadi penting katanya. Kadang ada yang ngomong, ya kita dari 3 capres ini semuanya butuh cawapres yang punya duit. Ini kan menarik nih. Ya kan? Ini cawapres yang punya duit, apakah harus punya duit? Kan nggak mesti kan harusnya kan? Loh, kalau partainya punya duit, masa masih nyari duit? Gitu. Ya kan? Artinya nggak mesti harus dari pengusaha, nggak mesti dari ini kan, harusnya cawapres itu kan. Ya, seharusnya kan modal itu kan nggak selalu harus kapital. Kan bisa saja modal sosial. Modal sosial, basis massa. Basis massa itu kan juga kalau dikapitalisasi mungkin bisa sama. Nilai, ya nilainya, valuable-nya itu bisa sama dengan yang punya uang. Gitu. Dan ini ujian bagi kita, gitu. Ujian bagi bangsa kita. Ya, kita kemaruk apa enggak ini gitu loh. Ya. Kan kalau harus punya duit kan kapan kita mau jadi cawapres gitu kan. Makin jauh aja gitu kan. Dari pengamat terus gitu. Pengamat terus gitu kan. Penonton terus. Tapi kan kita penonton yang berpikir, penonton yang aktif ya. Penonton yang mewujudkan partisipasi politik ya, salah satunya kan lewat podcast ini misalnya kan. Saya salut lah teman-teman konteks ya, strategi bisa membuka ruang kayak gini supaya masyarakat kita bisa berbagi informasi kan. Jadi saya sih berharap gini Bung Anton, bahwa
memang tidak bisa dipungkiri sekarang partai lah yang hampir semua tahapan demokrasi ya itu dipimpin dikelola oleh partai politik. Tapi ya jangan jangan kemaruk lah ya. Tetap harus juga berbagi dengan civil society gitu. Karena kapan partai politik meninggalkan civil society, maka ya pada saat itu ya siap-siap aja. Siap-siap apa? Siap-siap ditinggal gitu. Kan tadi di awal kita udah ungkapkan bahwa partai bukan bubar karena korupsi, tapi karena ditinggal oleh pemilih ya. Nah, ini seharusnya jadi warning. Catatan buat partai. Jangan sekali-sekali meninggalkan kepentingan rakyat. Ya itu sih kalau saya. Ya kan memang salah satu peran partai adalah menumbuhkan banyak kader, ya kan, kader-kader baru, kader-kader muda. Nah ini menarik nih di capres yang ada saat ini ada dua yang termasuk muda, ya kan, ada satu yang kelompok tua, ya kan. Kira-kira pengaruh nggak sih? Ya. Atau kita memang harus butuh orang muda yang energi gitu kan? Memang kita kan kalau mudanya PBB kan 65 tahun. Muda tapi konservatif juga kan. Gitu. Tua tapi progresif, energik kan nggak apa-apa juga kan. Oke. Jadi menurut saya kembali tidak umur ya Pak? Bukan soal umur, tapi dia sehat atau tidak. Oke. Dan undang-undang pun juga nyatakan itu sehat atau tidak. Ya itu undang-undang itu sehat atau tidak. Sehat apa? Jasmani, rohani dan imannya kan itu kan syarat-syarat dasar untuk seorang pemimpin di negara yang stabil ya, negara yang berkedaulatan. Kemudian ya dia mampu, dia cakap, kan undang-undang gitu. Dia mampu, dia cakap. Ya, jadi ya memang sih. Tapi kalau ditanya, kita nyari yang apa tadi? Yang toku masih muda kan. Ya kalau nanyanya ke siapa dulu gitu. Iya kan? Kalau nanya yang pendukung yang tua ya tentu kita butuh yang tua dengan berbagai argumen ya kan, dengan berbagai penjelasannya. Tapi kalau nanya ke Gen Z, generasi milenial, pasti dia akan bilang yang lebih muda gitu. Dan yang menarik bahwa calon pemilih 2024 kebanyakan anak muda. Nah 56% katanya kan. Jadi semoga saja. Ya, karena masa depan milik anak muda, semoga saja harapan anak muda itu yang terkabul gitu. Artinya presidennya yang mudaan lah. Oke nih Bang Bob, serius jaga ya kan, kalau sampai kita ngomongnya. Ya, tapi aku menarik nih Bang hari ini Bang. Abang kesini bawa buku, ini buku apa Bang? Iya kan? Nih, waduh nih, ini judulnya Intelektual Jalan Ketiga. Intelektual Jalan Ketiga. Ya. Buku tentang apa Bang? Ini buku tentang biografi kenangan banyak orang kepada seorang tokoh akademisi, tapi juga dia aktivis. Udah wafat ya, udah meninggal. Dia juga seorang pelaku politik. Dia nggak politis, ya. Dia bukan tipe akademisi yang setelah rezim otoriter tumbang lalu dia kembali ke padepokannya. Bukan juga tipikal yang setelah kekuasaan yang dia tumbang maka dia masuk ikut berkuasa gitu. Ini jalan ketiga ini mengkombinasi dua-duanya. Siapa Bang? Ini namanya Cornelis Lai, Dr. Cornelis Lai dari UGM. Ya, saya kebetulan beberapa kali bertemu dan ya bahkan di saat-saat sebelum wafat saya ke Jogja ya,
ke UGM sempat ngobrol gitu kan. Dan orangnya pada saat itu ya masih ngajar, tapi juga memang dia konsisten di jalan ini. Yang oleh penulis buku ini itu disebut intelektual jalan ketiga. Saya lihat sekarang banyak aktivis akademisi yang begini. Nah, jadi akademisinya banyak yang turun ke politik. Gitu loh. Tapi nggak ada masalah tuh. Justru bagus. Justru bagus ya. Bagus. Justru kalau dipenuhkan ada gium bilang gini. Jika orang baik meninggalkan politik, maka yang ngisi orang-orang jahat. Ya kan? Kita ya berasumsi lah bahwa intelektual jalan ketiga ini orang baik yang mencoba menyelamatkan peradaban gitu ya, dengan masuk ke dalam pusat pengambilan keputusan politik. Itu kira-kira itu ini. Mari Pak. Ini. Nah, kita diskusi tentang bukunya lah. Ya, kapan-kapan. Kapan-kapan lah. Oke Bang, karena waktu kita juga terbatas, terima kasih atas obrolannya. Tapi sebelum menutup mungkin gini Bang, kira-kira ada pesan apa sih Bang buat pemilih dan yang akan dipilih buat 2024 tahun? Dua nih, buat yang pemilih dan yang memilih, yang dia akan dipilih. Berat bisa ketahuan di mana gue. Aduh, jago nih. Nanya. Ya, pasti nasionalis dong Pak. Pasti harus nasionalis. Ya. Nasionalis nomor 1. Yang kedua dia pro demokrasi. Dan track recordnya menunjukkan prinsip itu. Jadi bukan sekedar pro demokrasi pada jargon ya, tapi memang perilakunya dan juga cara berpikirnya itu menunjukkan komitmennya pada jalan demokrasi. Nah, gitu loh. Jadi tadi nasionalis, demokrasi, dan yang ketiga tentu saja dia ya berakhlak ya. Terusnya secara ya hampir semua presiden sih rajin ibadah ya. Tapi kan itu nggak menjamin dia berakhlak. Akhlakul karimah kalau kata orang Islam. Itu ya berakhlak. Dan yang keempat secara keluarga dia harmonis. Ya. Artinya itu kan salah satu indikator bahwa keluarga itu indikator negara itu baik ya. Gitu kan. Ya, maksud saya dari sisi itu juga harus kita lihat. Yang keempat ya tentu dia didukung oleh rakyat. Salah satu indikator didukung rakyat itu kan pemilihan. Karena pemilihan itu suka nggak suka itu sistem yang kita percaya dan kita sepakati. Gimana coba kalau nggak pakai sistem pemilihan? Kalau itu tadi kan syarat yang akan dipilih. Syarat yang akan dipilih. Syarat yang mau memilih itu. Syarat yang memilih ya. Pesannya apa kira-kira? Pesannya ya pada hari H datang ke TPS. Itu penting ya. Itu penting. Karena kita membela siapa-siapa datang ketiduran cuma ketiduran buat apa gitu. Jadi pada hari H jangan lupa datang ke TPS. Kali 4 tahun ke depan tergantung itu ya. Ya tergantung di 5 menit itu kan. Nah itu yang menurut saya sih enggak. Ya saya hanya mari kita sama-sama berpedoman bahwa kebaikan negeri ini, kebaikan rakyat ya itu di atas kebaikan kelompok dan golongan. Itu jauh lebih penting. Kemudian juga kita kan sudah harus ya salah satu tugas reformasi kan melakukan rekonsiliasi ya, dan rehabilitasi kelompok-kelompok yang dirugikan di masa lalu ya. Nah, kita juga percaya bahwa kita terus melakukan konsolidasi. Jadi datang ke ikut milih itu menurut saya penting untuk mempertahankan konsolidasi demokrasi. Memang sih ada teman yang masih ada yang udahlah ngapain lu masih percaya sistem pemilu golput kan. Nah, tapi kan golput kan jadi gini loh, sistem itu kan juga bisa konon bisa suara golput ini bisa dimanipulasi. Iya. Benar nggak sih? Daripada dimanipulasi kan? Daripada dimanipulasi yang penting kita titipkan suara kita. Titipkan suara kita seburuk apapun sistem itu gitu. Oke. Sih gitu. Terima kasih Bang Bob. Tadi ada
pesan-pesan buat syarat atau syarat-syarat lah buat yang akan dipilih tuh yang kayak gitu dari Bang Bob. Mungkin ini syarat-syarat ini bisa menjadi syarat buat teman-teman akan memilih di 2024 ya kan. Siapa yang memenuhi syarat itu silakan cerna sendiri lah ya. Cerna sendiri. Oh udah bisa ditebak ya. Udah bisa ditebak gitu kan. Silakan cerna sendiri. Terima kasih atas Bang Bob waktunya. Ya kan. Sampai ketemu lagi. Salam merdeka.